Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Bersama saya Risti Caprita Anggraini di Pojok PKRS. Podcast Jelajah obrolan keren promosi kesehatan Rumah Sakit RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Dan kali ini dalam rangka peringatan Hari Stroke Sedunia yang jatuh pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan tema Ayo melangkah, kalahkan stroke mulai dari diri sendiri. Stroke adalah penyakit yang mengancam jiwa. Jika terjadi serangan, maka dalam 1 menit ada 1,9 juta sel otak yang mati. Stroke sendiri menjadi penyebab disabilitas dan kematian nomor 2 di dunia setelah serangan jantung. Di Indonesia, stroke menjadi penyebab kecacatan dan kematian utama, yakni 11,2% dari total kecacatan dan 18,5% dari total kematian. Maka dari itu, pada peringatan Hari Stroke Sedunia yang tepat pada tanggal 29 Oktober, mari kita kupas tuntas semua mengenai stroke. Telah hadir bersama kita narasumber yang hebat. Beliau merupakan dokter spesialis saraf senior dan terbaik di RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Beliau adalah Dr. Utoyo Sunaryo, spesialis saraf. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, dokter, hari ini? Baik saja. Alhamdulillah. Ya. Dokter, hari ini tanggal 29 Oktober adalah peringatan Hari Stroke Sedunia, nggih, dokter? Ya. Mungkin dokter bisa menjelaskan kepada masyarakat sehat Kota Probolinggo, sebenarnya stroke itu apa sih, dokter? Dan seberapa sering kejadian di Probolinggo ini, dokter? Ya, terima kasih Ibu Risti. Nggih, dokter. Kali ini saya didampingi oleh Ibu Risti sebagai pendamping saya untuk menjelaskan tentang apa itu stroke ya, dalam rangka World Stroke 2024 ya. Stroke itu apa sih? Yaitu suatu keadaan di mana ditemukan tanda-tanda klinis yang berkembang cepat berupa gangguan saraf, baik sebagian bisa menyeluruh yang dapat memberat dan berlangsung selama 24 jam atau lebih dan atau dapat menyebabkan kematian tanpa ada penyebab lain yang jelas selain kelainan pembuluh darah. Jadi itu kuncinya ya. Jadi stroke itu bukan karena kecelakaan lalu lintas, trauma kepala dan sebagainya, tapi karena gangguan di pembuluh darahnya. Dan itu sangat-sangat berbahaya sekali kalau tidak ditangani secara cepat. Begitu. Begitu, nggih, dokter. Risti, ya. Mungkin bisa dijelaskan jenis stroke sendiri itu apa saja, nggih, dokter? Jadi stroke itu ada 2. Satu stroke perdarahan, satu stroke penyumbatan. Dari kedua itu yang paling banyak kasusnya penyumbatan. Ya, perdarahan yang nomor 2 ya. Jadi ya cuma 2 itu, tapi nanti dibagi lagi. Penyumbatan itu dibagi bisa karena trombosis, bisa karena kelainan di jantung ya. Tapi kalau perdarahan juga ada macamnya juga. Jadi cuma 2 aja kuncinya, perdarahan atau penyumbatan ya. Gitu, nggih, dokter, nggih. Terus mungkin kira-kira faktor resiko apa saja ya, dokter, yang bisa menyebabkan stroke? Dan kira-kira usia muda itu bisa terkena stroke nggak ya, dokter? Ya, dulu beberapa tahun yang lalu biasanya usia tua. Sekarang ini makin meningkat angka kejadian stroke, bahkan usia muda, eksekutif muda, ya, umur 40 sudah kena stroke. Saya terakhir merawat pasien dengan usia 28 tahun. Coba bayangkan, makin muda sudah mulai ada serangan stroke, ya. Jadi faktor risikonya itu dibagi 3 sebenarnya. Yang satu tidak bisa dirubah karena gender ya. Jadi pria ya, jenis kelamin, kemudian ras ya. Biasanya kalau di penelitian itu orang kulit hitam lebih banyak dibanding orang kulit putih ya. Kemudian faktor keluarga ya. Usia juga ya. Demikian. Memang usia tua lebih banyak dibanding usia muda. Seperti itu, genetik juga, faktor keluarga gitu. Tapi yang kedua itu yang faktor yang bisa diubah, dapat diobati, contoh darah tinggi. Tekanan darah yang tinggi itu bahaya sekali, bisa menyebabkan stroke sekian persen ya. Kencing manis, diabetes mellitus, penyakit jantung,
orang yang suka makan lalu kolesterolnya meningkat, ya, macam-macam sebagainya. Dan yang ketiga masih dalam proses penelitian. Juga seperti orang yang gemuk, orang kurang olahraga, hati-hati itu, ya. Saya tidak terlalu gemuk, ya. Tapi ada perawat saya di sini gemuk-gemuk, nah itu hati-hati, ya, gitu. Harus warning ini ya dokter ya. Sudah itu aja saya pikir. Okay. Mungkin supaya sobat sehat Probolinggo ini lebih paham mungkin ya dokter, mungkin dokter bisa menjelaskan kira-kira gejala struknya itu seperti apa gitu dokter? Ya, saya itu membuat suatu gambaran yang gampang untuk diingat ya. Jadi masyarakat supaya tahu bahwa ingat-ingat aja masalah gejala. Orang luar negeri membuat suatu istilah FAS ya. FAS itu wajahnya asimetris ya. Kemudian bicaranya pelo, ya. Kemudian tangannya itu lemah sesisi, ya. Itu luar negeri. Kemudian dimodifikasi dan sebagainya. Lalu di Indonesia enak, segera ke rumah sakit. Jadi itu apa? Senyum yang tidak simetris, jadi mencong mulutnya, merot ya. Lalu gerakan tubuhnya separuh itu lemah dibanding yang normal. Bicaranya pelo, jadi kalau disuruh ngomong R itu nggak bisa. Contoh, mestinya bisa ngomong laler, jadi lalel, nah gitu ya. Gitu. Kemudian kebas atau baal sesisi, jadi mati rasa lah gitu ya, mati rasa ke kiri. Kemudian matanya kabur, ya, kabur, lihat jauh, akhirnya tidak bisa melihat dekat lagi, ya, lihat jauh nggak bisa ya. Kemudian sakit kepala, hebat sekali sakitnya ya. Nah, hati-hati dari gejala tadi itu, segera ke rumah sakit, itu warning. Begitu ada salah satu, cepat saja berobat. Ya, kenapa? Siapa tahu cuma gara-gara sakit kepala, diperiksa tekanan darahnya tinggi. Nah, hati-hati. Kemudian bicaranya pelo, ini pelonya kenapa? Hati-hati ya, mati separuh dan seterusnya. Jadi intinya segera ke rumah sakit. Enak toh? Segera ke rumah sakit. Gitu saja. Berarti kalau muncul tanda-tanda segera ke rumah sakit itu sudah diwaspadai ya dokter ya? Harus waspada. Jadi bahwa harus itu gejala awal stroke seperti itu. Berarti harus apabila ada keluarga yang mengalami seperti itu harus segera dibawa ke rumah sakit untuk penanganan awal ya dokter. Betul. Langsung ya secara cepat. Mungkin ini dokter, mungkin bisa dijelaskan apa ada hubungan atau kaitannya ya dokter ya antara stroke dan olahraga dokter? Iya, orang yang tidak suka olahraga itu berbeda orang yang suka olahraga ya. Dengan olahraga itu semua itu saraf itu bekerja dengan baik, pembuluh darah melebar dengan baik ya, endorfin zat-zat yang bikin kita sumpek lega semua ya. Dengan tanpa olahraga penyakitnya muncul semua, yang kaku, tensinya naik, jantungnya kurang. Jadi sebenarnya apa sih susahnya olahraga? Olahraga tidak harus selalu angkat besi, enggak ya. Jalan kaki aja sudah bagus ya. Ya kalau misalnya yang ringan jalan kaki 30 menit sehari saja sudah cukup ya. Nggak usah yang berat-berat. Kalau yang berat-berat ya boleh, tapi hati-hati juga ya. Kalau nggak kuat ya jantungnya juga. Jadi makanya orang yang tidak olahraga sama olahraga berbeda sekali. Angka kejadiannya ke orang yang olahraga, yang serangan stroke-nya lebih sedikit dibanding yang tidak olahraga itu. Gitu ya dokter. Berarti paling enggak kita itu harus rajin olahraga meskipun sebentar gitu dokter, meskipun ringan ya. Betul. Di Probolinggo itu banyak. Di alun-alun itu kalau pagi itu betul. Waduh, sekarang sudah bagus. Saya di sini itu tahun 1994. Nggak ada yang jalan olahraga di alun-alun, sedikit sekali. Wah, ini kalau tiap hari orang tua, anak, muda, semuanya laki, perempuan jalan. Mbah-mbah juga saya lihat jalan ya. Jadi saya pikir bagus sekali. Sudah mulai ada tren membaik dengan olahraga walaupun cuma jalan kaki. Ada juga yang sepedaan, ya bagus juga ya. Kalau nggak punya uang nggak bisa beli sepeda kalau ya jalan aja yang murah itu. Olahraganya murah nggak dokter? Murah. Ya, 30 menit setiap hari. Ya seminggu 5 kali cukup dah. Gitu ya.
Oke. Terus ini selanjutnya nggih dokter, mungkin ada seseorang atau pasien yang sebelumnya sudah terkena stroke, nggih, mungkin ringan, jadi dia masih bisa beraktivitas meskipun dia terbatas. Nah, kira-kira dia olahraga seperti apa ya dokter yang diperbolehkan untuk pasien yang sudah pernah terkena stroke, dokter? Ya, memang untuk yang sudah kena stroke kalau nggak olahraga tambah susah ya. Nah, kemudian olahraganya nggak perlu yang berat-berat, yang ringan. Contoh aja yang sehari-hari yang gampang. Tadi jalan kaki ya. Kemudian berkebun. Pokoknya jangan diam. Ya, pekerjaan rumah tangga ini tidak apa-apa. Ya nggak perlu yang berat-berat ya. Yang ringan-ringan aja. Yang penting aktivitas gerak. Jangan kakinya tok, tangannya digoyang-goyang ya. Tidak perlu aerobik yang loncat, nggak perlu, nggak usah. Karena habis kena stroke beda. Kalau daripada diam lebih baik menggunakan aktivitas itu yang ringan ya. Jalan kaki lebih bagus daripada naik mobil pasti ya. Oke. Ya. Jadi tetap beraktivitas seperti biasa ya, dokter. Itu salah satu termasuk olahraga gitu kan. Mungkin berikutnya ini masuk sesi tanya jawab online ya dokter. Mungkin boleh. Ada pertanyaan dari Sobat Sehat Probolinggo. Monggo teman-teman yang ada di live IG. Ini ada pertanyaan dari Maria Karunia Ningtyas. Dokter, izin bertanya, apakah orang dengan riwayat darah rendah tapi punya riwayat kencing manis bisa terkena stroke juga? Karena kebanyakan stroke itu kan darah tinggi, ngoten dokter. Ya, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Seperti tadi yang saya bilang, faktor risikonya selain darah tinggi, contohnya kencing manis itu ya diabetes mellitus. Jadi itu merupakan faktor risiko. Ya hati-hati, sekian persen nanti suatu saat kalau nggak ditangani, nggak diobati bisa stroke, bisa. Ya makanya itu diobatin, kan itu bisa diobatin ya. Kalau darah rendah ya pasti kalau dengan olahraga dia akan naik. Karena sarafnya bekerja, tensinya akan naik sedikit, tapi tidak tensi yang loncat enggak. Jadi manusia itu ada batasnya. Ada remnya di dalam tubuh kita, tidak usah khawatir. Wah nanti orang darah tinggi terus olahraga jadi tinggi, tidak juga, ada remnya ya. Jadi memang ya bisa ya itu. Jadi kalau masyarakat Probolinggo begitu ada tanda tadi segera ke rumah sakit, jangan ragu-ragu, jangan tunggu waktu lagi ya. Tunggu lagi 1 menit itu sudah kehilangan sel otak itu 2000 rusak ya. Cepat aja ke rumah sakit, terususnya di Probolinggo ini sudah ada sarananya, 1 CT scan ya. Sudah, jangan mampir-mampir kemana-mana, masih rembukan, masih ini dan sebagainya. Wah sayang sekali, waktu itu sangat berharga ya. Cari yang ada fasilitasnya. Contoh di rumah sakit Probolinggo itu ada CT scan. Saya dulu di sini tahun 1994 nangani stroke gak ada CT scan. Berapa tahun kemudian CT scan, sekarang sudah 128 slice. Luar biasa, tidak kalah sama Surabaya. Jadi langsung saja, tidak usah ragu ke UGD, karena nanti beda, bisa tahu ini perdarahan apa penyumbatan, penanganannya beda. Nah kalau masih muter-muter kehilangan waktu. Oleh karena itu saya mohon pada masyarakat Probolinggo, tidak usah ragu-ragu. Begitu ada tanda segera ke rumah sakit, cepat saja ke Rumah Sakit Muhammad Saleh ini, karena sudah ada fasilitasnya. Selain CT scan kita punya ruangan khusus, ruangan orang-orang kena stroke. Ya ini mungkin saat ini masih 5 bed. Nanti tahun depan katanya mau ditambah, karena begitu banyak sekali orang kena stroke. Saya ini sampai kadang-kadang yang terkejut. Di kota Probolinggo yang kecil ini, tiap hari itu ada 1-2 pasien stroke. Tiap hari di Rumah Sakit Probolinggo. Bayangkan. Makanya dunia ini luar biasa. Jawa Timur itu nomor 2 di Indonesia. Indonesia nomor 1 yang menderita stroke. Jawa Timur nomor 2. Probolinggo enggak tahu nomor berapa. Saya enggak punya angkanya. Oleh karena jangan ragu-ragu, cepat saja, enggak usah rembukan macam begitu, itu bawa ke UGD. Itu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Apakah ada hubungan Bell palsy dengan stroke? Melihat gejala bersama, ya betul, gejalanya memang sama, merot, tapi bukan stroke Bell palsy, berbeda.
sangat berbeda. Tapi tidak usah ragu, tetap aja berobat. Karena kan orang awam nggak ngerti ini stroke apa bukan. Nanti dokter akan membedakan. Oh ini bukan stroke. Oh ini Bell palsy. Lain penanganannya. Gitu ya. Tapi sudah benar. Kalau sudah ada tanda-tanda itu nggak usah ragu-ragu. Karena masalah waktu. Seperti tadi dikatakan oleh Ibu Risti, begitu terlambat 1 menit, 1,9 juta sel rusak. Bayangkan berapa jam tambah rusak. Wes, kalau sudah datang telat seminggu, keple nggak bisa balik sudah. Gitu ya. Iya dokter, nggih. Berarti ini perlu sosialisasi juga ke masyarakat nggih dokter ya. Untuk apabila ada keluarga atau teman dengan gejala seperti itu harus segera dibawa ke rumah sakit nggih dokter. Iya. Ini ada pertanyaan selanjutnya dokter dari Ibu Grace. Dokter, saya punya keluarga stroke dan saya dengar ada fasilitas home care di Rumah Sakit Mat Saleh. Apakah bisa menggunakan layanan home care untuk perawatan dan periksa? Bagaimana, Waduh, dokter? Ibu Grace begitu dengar sekali ada fasilitas. Makanya jangan ragu-ragu. Satu-satunya di Probolinggo, Rumah Sakit Muhammad Saleh yang punya alat CT scan, punya stroke corner, punya home care. Jadi tinggal telepon, saya nggak tahu nomor teleponnya berapa. Kemarin saya sudah di WA sama timnya home care ini, dok, ini ada pasien usia sekian 81 misalnya. Oke, siap, dokter bisa. Nah, saya kan masih di Poli. Jam 10 datang saya, duk datang ke sana. Ya, jadi datang, saya periksa, waduh kena stroke. Ya itu lagi faktor keluarga masih rembukan ini yang jaga. Akhirnya tidak mau opname. Ya, jadi sudah ada. Cuma nanti kalau nomor teleponnya saya nggak tahu, tanyanya sama siapa, tanya rumah sakit. Nanti tak kasih ya nomor. Ada pelayanan home care. Saya seumur-umur baru naik mobil Karimun Karimun ya. Iya. Karimun ya. Wah enak adem, ono musike, mobilnya masih baru. Wah saya dikawal sama sopirnya itu, Mas Roy, kemudian perawat satu, dan saya ajak mahasiswa kedokteran supaya tahu bahwa ini loh pelayanan home care di Rumah Sakit Probolinggo. Lainnya belum ada. Wis ta cepetan ning Muhammad Saleh. Gitu ya. Oke. Jadi tinggal tunggu di rumah saja, dokter sama petugasnya langsung datang ke dokter ya. Nggih. Iya. Layanan home care nomor berapa nanti? Mungkin ini ada pertanyaan selanjutnya ya dokter dari @BenQ Prasetyo. Apakah ada batasan makanan bagi mereka yang punya sakit tekanan darah tinggi, dokter? Oh iya, ini pertanyaannya bagus dan klasik. Orang kalau sudah sakit darah tinggi tidak cukup makanan, harus minum obat. Lifestyle-nya harus dirubah. Ya, karena pertanyaannya makanan. Wah, di sini Probolinggo ini lagi marak ada kafe-kafe ya. Hati-hati ya, kafe itu untuk anak muda nggak apa-apa ya. Tapi kok sudah tua jangan diajak, suruh lihat aja duduk ya. Jadi memang ada batasan. Contoh misalnya garam. Garam itu sekian gram bisa menaikkan darah tingginya ya. Jadi makanya hindari garam, berlemak. Pokoknya memang kalau sudah punya darah tinggi ya mau nggak mau ya harus diet ya, dikurangi. Gitu, nggak bisa kayak dulu kalau anak muda makan bakso 10 porsi nggak apa-apa. Kalau sudah kayak tua punya darah tinggi ya kepingin 1 porsi ya dibagi 2 lah sama cucunya gitu ya. Kalau sama saya boleh ya. Ini ada satu ini di depan saya. Iya. Ini dokter ada hotline atau nomor telepon home care kalau bagi sahabat sehat Kota Probolinggo yang membutuhkan pelayanan home care bisa menghubungi di hotline home care yaitu 0823 4018 5422. Nanti ada petugasnya dokter itu yang standby untuk menerima. Diulangi lagi? Pelan-pelan. Saya ulangi lagi nggih dokter. Pelan-pelan biar dicatat. Monggo sobat dicatat ya 0823 4018 5422. Seperti itu ya. Kalau membutuhkan pelayanan home care, monggo silahkan hubungi di nomor tersebut. Ada petugas yang selalu standby dokter. Tapi saya kasih batasan juga ya. Jadi misalnya ketemu tadi gejala segera ke rumah sakit, jangan nunggu home care itu. Cepet aja, nggak usah nunggu ya, langsung datang. Nanti kalau setelah keluar dari rumah sakit, nah pakai pelayanan home care. Tapi kalau masih ada
kasus akut baru nunggu home care, lagi-lagi kehilangan waktu 1 menit 1,9 juta sel saraf di otak rusak. Ngenteni sajam ya hitungan dhewe ngono ya. Nah. Oke. Ini masih ada pertanyaan lagi ya dokter dari Citra Kiara. Bagaimana dengan ibu hamil dengan kasus stroke dokter? Apakah berpengaruh ke janinnya dan bagaimana penanganannya dokter? Wah ini kompleks ya. Memang ibu hamil ini harus sehat ya. Kalau bisa jangan sakit. Kalau sakit ya sudah mau gimana lagi ya. Mau nggak mau harus minum obat. Dan berpengaruh kepada janin pasti. Ya, obat-obatan akan masuk ke dalam tubuh ibu, akan ke janin. Apalagi trimester pertama, wah itu sangat berbahaya sekali untuk janinnya. Tapi hidup harus memilih, ya kan? Nggak bisa, mau stroke itu bahaya. Nggak minum obat bagaimana? Lah mikir janin serba susah, si malakama. Jadi yang bahayanya itu yang emergency diutamakan dulu, stroke-nya dulu. Kalau enggak kecacatan susah lagi. Jadi begitu. Kalau bisa. Kalau ibu hamil yang sehat, suami harus sayang sama istri. Jangan disuruh kerja macam-macam, dimanja-manja, disayang supaya tidak sakit. Gitulah. Kalau sudah hamil, korbannya suami, kemudian masih disuruh, wah, kena stroke repot ya. Itu. Ya. Berarti harus ini ya dokter, memang memilih salah satu nih dokter, harus mengutamakan ibunya gitu nih dokter. Betul. Ini pertanyaan selanjutnya ya dokter, ini dari @ria ibun 2015. Izin bertanya dokter, tadi dijelaskan bila salah satu faktor resiko stroke adalah genetik. Mohon dijelaskan detailnya bagaimana dokter. Ini sing takok kok cek pinter ya. Nggak tahu siapa nih kok yang tanya. Jadi begini ya genetik itu. Memang iya, faktor risiko itu dari salah satu genetik, nggak bisa diubah sudah. Turunannya dari mbahnya punya stroke, hati-hati. Ya. Nah, terus detailnya bagaimana? Gini, di Surabaya sudah ada, sekarang sudah maju ya. Ada tes namanya genom ya. Jadi kalau mau periksa, cuma nggak bisa di Probolinggo, adanya cuma di Surabaya, di suatu laboratorium yang terkenal. Dan itu satu-satunya saat ini di Surabaya sama di rumah sakit swasta ya. Itu kita bisa datang ke sana, satu kali periksa kita minta tes genom, kemungkinan prediksi kita bisa kena stroke apa enggak. Itu ada. Ya. Tapi kalau misalnya yang punya uang jangan pergi ke Amerika periksa di sana karena anunya beda. Gennya orang barat sama orang Indonesia beda. Nggak tahu itu majunya luar biasa. Ya, dan di Surabaya sudah ada. Cuma harganya mahal sekali periksa itu, ya. Dan itu bisa mendeteksi apakah besok kena stroke, atau bisa kena demensia, Alzheimer, atau bisa penyakit lain. Nah itu ada, ya. Jadi masing-masing punya tarifnya mahal. Sudah tahu begitu prediksinya, ya kita harus atasi. Oh, enggak boleh makan banyak nasi goreng, enggak boleh makan babat, ya dihindari semua. Olahraga yang teratur, nah seperti itu. Bisa genetik itu, ya. Nah, yang menjadi masalah sekarang ini bahannya sama biayanya, ya. Jadi tes genom. Kalau mau datang ke saya tidak sebut nama laboratoriumnya, nanti dikira promosi ya. Tapi saya sudah mengikuti seminarnya, ada, ya, ada. Jadi itu boleh datang saja. Wah, ini pinter ini sing takon. Berarti bisa tes genomnya itu di Surabaya. Di Surabaya, ya? untuk saat ini di Surabaya. Kalau Jakarta ya ada. Ya, tapi saya tahunya Jakarta, yang lain-lain kota saya belum tahu. Tapi Surabaya sudah ada 2 tempat ya. Jadi, ini pertanyaan selanjutnya nih dokter dari @pandi 1759. Mau tanya dokter, apabila obat amlodipin, kandesartan, adalat oros, tensi tidak turun, alternatif obat apa lagi ya dokter? Wah, ini pertanyaan ini kayak itu wong biasa ini. Ya, jadi obat anti hipertensi itu ada macam-macam, ada golongannya. Amlodipin itu golongan kalsium channel blocker. Kalau candesartan ARB ya kalau tidak salah. Terus ada lagi ACE inhibitor. Jadi ada 5, diuretika juga ada yang lain juga alpha blocker. Dan itu yang mana yang tepat dikombinasi, ya toh? Itu ada. Jadi ya yang sakit ini saya tidak kasih tahu, datang aja kontrol, nanti kita lihat. Saya rasa tidak cukup karena tensinya tinggi
karena minum obat sudah macam. Belum tentu. Mungkin di rumahnya tukaran terus sampai bojone. Waduh, utangnya banyak, mikir ya enggak turun-turun. Ya toh, suaminya purik terus, yang sakit ibunya purik juga. Waduh. Jadi belum tentu karena obat, mungkin ada faktor lain, faktor X ya. Di rumah juga gitu, ngerasa no sumpek, musim hujan bocor terus, bapaknya gak mulai-mulai, jadi Bang Toyib, wah pusing juga ya. Jadi akhirnya kita harus telusuri dulu, jangan bergantung lihat obat dulu, jangan dulu, kita telusuri, ya, gitu. Ada faktor lain. Iya, faktor lain ya. Gitu, Ya, berarti. tadi datang aja ke rumah sakit, ke poli, nanti kita tahu, ditanya dulu. Gitu ya, obatnya banyak itu dikombinasi. Berarti untuk jelasnya bisa datang ke poli spesialis penyakit saraf ya dokter? Iya, datanglah cari dokter Nurvia, dokter Utoyo, dokter Intan. Promosi hari stroke. Siap semua nggak dokter? Iya. Mungkin ini yang terakhir nggak dokter? Ya. Mungkin ada pesan dokter Utoyo untuk sobat kota Probolinggo, monggo dokter. Ya. Jadi hari ini adalah hari stroke dunia. Kesempatan bagi saya, bagi kami untuk menyampaikan sekali lagi. Angka kejadian stroke luar biasa. Makin tahun makin meningkat. Saya juga kaget. Jawa Timur ini nomor 2 dari Indonesia. Nomor 1 di Indonesia, di dunia nomor 2. Waduh, Probolinggo aja tiap hari 1-2 pasien baru stroke. Menunjukkan bahwa tingginya angka stroke, ya. Ini pemerintah lagi berusaha nih untuk menurunkan dengan berbagai cara. Oleh karena itu jangan ragu-ragu, sekali lagi. Begitu ada tanda tadi, jangan menggok-menggok sudah, langsung ke rumah sakit. Pasti dokter jaganya sudah biar CT scan dulu. Kedua sudah itu lakukan masuk ke unit stroke, stroke corner namanya, ditangani. Lumayan daripada nanti menggok-menggok sampai 1 minggu tambah susah, gitu. Jadi saat ini seperti itu. Jadi kita lengkap lah di sini ya. Ya memang bukan berarti itu sempurna, ya enggak lah. Kalau dibandingkan rumah sakit besar seperti Surabaya, ya jauh ya kita. Tapi at least untuk masyarakat Probolinggo lumayan. Menurut saya lumayan ya. Lumayan lah. Pokoknya jangan ragu-ragu. Nanti setelah itu ditangani gawatnya, ya tergantung. Kalau berat ya kita namanya usaha ya toh. Tapi kalau bisa ditolong lebih cepat gitu. Oke? Gitu nggih dokter. Berarti dengan fasilitas kita yang lengkap ini bisa membantu warga sehat Kota Probolinggo nggih dokter, paling tidak untuk memperingan nggih dokter. Iya, memang sebenarnya saya ngimpi ya, saya minta manajemen mbok ditukokno MRI. Luwih hebat mana kalau Probolinggo punya MRI, tapi duitnya teko sopo. Lah ini yang pertanyaan. Kita sudah cukup punya dengan CT scan ya. Ini ada lagi. Dokter ketinggalan ini dokter. Ini dari Yeni Trias Wulandari. Mau tanya dokter, seberapa besar kemungkinan pasien stroke akan mengalami komplikasi lain seperti gagal ginjal sampai menjalani cuci darah? Apakah ada cara untuk mencegah sebelum terlambat dokter? Iya, mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Kalau sudah gagal ginjal itu namanya sudah terlambat. Kalau mau mencegah, begitu ada tanda-tanda diabetes mellitus, hipertensi, cepat ditobati. Nah, tidak cukup obat tok, lifestyle-nya, makanan dan sebagainya, supaya tidak tambah parah, gitu. Jadi kalau sudah gagal ginjal, sudah stroke, wah, walau alam itu sudah susah kita, ya, kompleksnya bukan main itu, ya. Jadi seperti itu, cegahlah sebelum terlambat. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Begitulah kira-kira. Oke. Terima kasih dokter. Dokter Utoyo atas waktunya. Dokter semoga diberikan kesehatan agar dapat membagikan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kita semua, gitu dokter. Iya, sama-sama. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan pantun. Ke pasar membeli cat rumah. Cakep. Sebentar lagi mau lebaran. Cakep. Penyakit itu dapat dicegah asalkan disiplin jaga kesehatan. Cakep. Wah. Demikian Pojok PKRS, podcast jelajah obrolan keren promosi kesehatan Rumah Sakit RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Saya Risti Caprita Anggraini, mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.